Selamat pagi Mbak, saya perawat Ahmad Rafli yang bertugas pada pagi hari ini. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang teori Leninger. Apakah sebelumnya ada yang ditanyakan sebelum melakukan pertanyaan, Mbak? Tidak. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Mbah mendefinisikan kesehatan dan penyakit dalam budaya Mbah tersebut? Dalam budaya saya, kesehatan adalah keadaan seimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Penyakit dianggap terjadi ketika keseimbangan ini terganggu, baik karena masalah fisik maupun spiritual. Dalam proses penyembuhan, biasanya obat pertama yang digunakan adalah obat tradisional, obat yang dialami dari tumbuh-tumbuhan, atau bahkan ritual untuk memulihkan keseimbangan tersebut. Oke, pertanyaan yang kedua, apa saja nilai budaya yang mempengaruhi pemahaman Mbah tentang kesehatan? Beberapa nilai budaya yang dapat mempengaruhi pandangan tentang kesehatan meliputi pandangan terhadap penyakit dan penyembuhan atau pengobatan. Misalnya, beberapa budaya mungkin percaya bahwa penyakit disebabkan oleh gangguan spiritual atau karma, sementara penyembuhan atau pengobatan ini diyakini dapat sembuh dengan cara mendatangi orang pintar atau dukun. Budaya juga memiliki sistem pengobatan tradisional atau alternatif yang mereka andalkan. Kedua, peran keluarga dan komunitas. Misalnya, dalam beberapa budaya, keputusan tentang perawatan kesehatan diambil bersama oleh anggota keluarga, bukan oleh individu secara pribadi. Terusnya, nilai terhadap kesehatan dan penyakit. Pandangan budaya mengenai kesehatan seringkali mencakup sikap terhadap pencegahan penyakit, perawatan diri, dan gaya hidup sehat. Misalnya, dalam beberapa budaya, menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran sangat ditekankan. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana kepercayaan dan keyakinan budaya Mbah dalam mempengaruhi pemilihan perawatan kesehatan? Menurut kami, kepercayaan dan keyakinan budaya seringkali menjadi faktor penting dalam keputusan seseorang mengenai perawatan kesehatan. Beberapa cara di mana hal ini dapat terjadi yaitu: yang pertama, pilihan pengobatan; yang kedua, peran keluarga; yang ketiga, peran gender; yang keempat, pandangan tentang penyakit; yang kelima, kematian dan kehidupan setelah kematian. Oke, untuk pertanyaan keempat ya Mbah, apa yang menjadi preferensi Mbah dalam perawatan medis? Dalam hal itu, kita sebagai perawat dapat membantu menjelaskan berbagai jenis terapi, obat-obatan yang dapat membantu lansia atau pendekatan kesehatan tertentu berdasarkan kebutuhan pada lansia. Oke, untuk yang pertanyaan yang kelima, bagaimana Mbah berkomunikasi dengan anggota keluarga atau perawat dalam konteks perawatan kesehatan? Komunikasi yang baik dengan anggota keluarga atau perawat dalam konteks perawatan kesehatan dapat membantu meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas perawat. Yang pertama, komunikasi yang penuh perhatian; yang kedua, komunikasi terapeutik; yang ketiga, komunikasi nonverbal; yang keempat, pertanyaan terbuka; yang kelima, dokumentasi; yang keenam, memahami budaya pasien; yang ketujuh, memahami dinamika keluarga; yang kedelapan, menyampaikan informasi penting. Oke, untuk yang keenam, apakah ada tradisi atau kebiasaan kesehatan yang penting bagi Mbah dalam proses penyembuhan? Beberapa pola hidup yang menjadi bagian budaya hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, beristirahat yang cukup, dan tentunya senantiasa menjaga kebersihan tubuh. Kombinasi beragam pola hidup sehat tersebut bisa mendapatkan beragam manfaat. Oke, untuk yang ketujuh, bagaimana Mbah mengatasi stres atau tantangan kesehatan dalam budaya Mbah? Kami mengatasi stres atau tantangan kesehatan dengan cara berbicara ke orang yang dipercaya, seperti dukungan dari keluarga atau teman, kemudian dengan spiritual atau religius seperti berdoa, olahraga kecil-kecilan, mengonsumsi makanan sehat, disertai dengan pijat tradisional atau terapi herbal, serta dapat mengatur waktu dengan baik. Untuk yang kedelapan, apa yang Mbah harapkan dari perawat dalam
proses perawatan kesehatan? Memberikan perawatan yang empatik, komunikasi yang baik dan jelas, keterampilan klinis yang kompeten, kepatuhan terhadap prosedur dan protokol, kolaborasi yang baik, kepedulian dan dukungan terhadap pasien, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga sebelum melakukan tindakan. Untuk yang 9, bagaimana peran keluarga Mbah dalam mendukung Mbah selama masa penyembuhan? Peran keluarga kami sangat penting dalam mendukung proses penyembuhan. Mereka dapat memberikan dukungan emosional seperti mendengarkan dan memahami perasaan kita. Dukungan moral dari keluarga biasanya meningkatkan semangat dan motivasi untuk sembuh. Keterlibatan mereka dalam proses penyembuhan juga dapat menciptakan rasa kebersamaan yang memperkuat ikatan keluarga. Oke, untuk yang terakhir, apakah ada larangan atau restriksi diet yang harus diperhatikan dalam perawatan Mbah? Tentu ada. Kami diharuskan membatasi konsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung gula, lemak, yang kandungan garamnya banyak. Makanan yang keras-keras juga tidak boleh, karena takut tersedak. Kemudian kami juga perlu cukup cairan dalam tubuh, yaitu banyak meminum air putih. Oke, terima kasih Mbah telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya.